Al-qismu tsalits al-qawlu fi adabi as-suhbati wal mu'asyarati ma'al khaliqi subhanahu wa ta'ala wa ma'al khalqi. Al-qismu tsalits, bagian yang ketiga. Ada nggak kitab itu? Bagian ketiga. Tinggalannya banyak nih. Ya. Al-qismu tsalits, ya, bagian yang ketiga. Al-qawlu fi adabis suhbah. Al-qaul, suatu ucapan atau suatu pembahasan. Qaul itu sebenarnya ucapan, tapi maksudnya beliau di sini adalah pembahasan. Fi adabis suhbah, dalam adab atau budi pekerti. As-suhbah, dalam bergaul atau berteman. Wal mu'asyarah, dan hidup bareng, mu'asyarah. Ma'al khaliq, bersama dengan al-khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mu'asyarah dengan Allah, bagaimana kita suhbah dengan Allah. Maksudnya suhbah di sini kan teman, artinya adab dengan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu aja ya. Subhanahu wa ta'ala wa ma'al khalqi, dan bersama para makhluk-makhluknya. Bagaimana adabnya? Adab dengan Allah dan adab dengan makhluk-makhluk Allah. Ini ucapan di sini yang beliau terakhir ini akan membahas tentang hal-hal semacam itu. Qala i'lam anna sahibaka alladhi la yufariquk. I'lam, ketahuilah, anna, bahwasanya, sahibaka, temanmu, alladhi, yang, la yufariquk, tidak pernah meninggalkanmu, fi hadarika, dalam keadaan hadir atau dalam keadaan engkau di kota. Hadar wa safar, kan kita dalam bab tayamum tuh belajar bab safar, ada hadar, ada safar. Hadar artinya dia berada di kota, mukim. Fi hadarika, dalam keadaan engkau di kota. Wa safarika, dalam keadaan engkau di dalam perjalanan. Wa naumika, dalam keadaan engkau tidur. Wa yaqadhatika, dan keadaan engkau terjaga. Bal fi hayatika wa mamatik, bahkan dia nggak pernah lepas ya, fi hayatik, dalam kehidupanmu, wa mautik, dan kematianmu. Siapa? Huwa rabbuka, dia adalah Tuhanmu, Allah. Sahib, suatu yang selalu mendampingimu, nggak pernah lepas denganmu. Tidur, bangun, mati, hidup, semua sama Allah subhanahu wa ta'ala, terus-terusan kita ya. Rabbuka wa sayyiduk, atau rabbuka wa sayyiduka, dan Tuhanmu. Wa maulaka, Tuhanmu juga artinya. Wa khaliquka, dan penciptamu. Wa mahma dzakartahu, dan selagi dzakartahu, engkau mengingatnya, mengingat Allah, fahuwa jalisuk, maka dia, Allah, jalisuk, sebagai teman duduk bersamamu, yang menemanimu dalam dudukmu. Idh qala Allah, karena Allah telah berkata, ana jalisu man dzakarani, aku adalah jalis, teman duduk, man dzakarani, orang yang mengingat aku. La ilaha illallah. Wa mahman kasara galbuk, dan selagi, atau kalau selagi hatimu ini ingkasara merasa rendah, merasa riuh, atau merasa hancur. Qalbuka, hatimu. Huznan, karena sedih. Ala tagsirik, atas tagsir, kekuranganmu. Fi haqqi dinik, dalam urusan agamamu. Fahuwa sahibuk, maka Allah sebagai penemanmu, pendampingmu. Wa mulazimuk, dan selalu melazimi engkau, mendekat kepadamu. Kenapa? Idh qala Allah Ta'ala, karena Allah telah mengatakan dalam suatu hadis qudsi, ana, aku, indal munkasirati, berada bersama atau mendampingi al-munkasirati, orang-orang yang hancur hatinya ataupun merasa rendah hatinya, qulubuhum, hati-hati mereka, min ajli, untukku. La ilaha illallah. Jadi beliau ingin menggugah hati kita, mengingatkan kita bahwa sahib yang selalu mendampingimu. Sahib itu teman ya, kalau bahasanya teman, yaitu yang selalu bersamamu, selalu mendampingimu,
selalu setia bersamamu. Walaupun engkau bermaksiat kepadanya, tetap Allah jaga, tetap Allah pelihara, tetap Allah temani. Pintunya selalu terbuka. Itu Allah Rabbul Alamin. Ya. Dan selagi engkau mengingatnya, lebih lagi nih, Allah selalu bersamamu. Udah, itu memang udah. Tapi lebih spesial lagi, kalau engkau mengingatnya, maka Allah jadi jalis, teman dudukmu. Ya. Dan selagi engkau merendahkan hati, merasa mungkasirah, tengkesir, itu hatinya merasa pecah atau merasa sedih atas apa kekurangan terhadap agama. Misalnya, merasa, ya Allah, saya ini kok ibadah nggak benar ya. Oh ya Allah, saya mau amalat kepadamu nggak benar. Kurang syukur ya Allah. Saya ini nggak benar ya Allah. Ini namanya inkisar. Ini yang begini ini sifat atau suatu perasaan namanya inkisar. Suatu perendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sangat tinggi harganya di sisi Allah. Inkisar. Saya bagaimana? Kasih nikmat begini tapi saya tetap begini. Saya berbuat begini. Ibadah saya nggak ada artinya. Sholat saya juga nggak ada begininya. Nggak benar semuanya. Ya Allah, bukan putus asa ya, tapi merasa rendah di hadapan Allah. Nikmat yang Engkau berikan banyak, tapi saya nggak bisa syukuri. Saya bermaksiat, Engkau menutup-nutupi dosa-dosaku. Saya beristighfar, Engkau terima istighfar. Engkau bukakan pintu surga, ya Allah. Jadikan umat Nabi Muhammad saya ini siapa? Nah, ini inkisar namanya. Merendah dan mengemis di hadapan Allah itu luar biasa. Kata Allah, ana indal munkasirati qulub. Aku bersama orang-orang yang hatinya luluh dan rendah kepadaku. Min ajri, karena aku. Ya, dalam suatu riwayat ya sebutkan bahwa ada seorang beribadah kepada Allah ratusan tahun atau puluhan tahun, ketika dia berdoa, ya Allah minta sesuatu, gak diijabahi oleh Allah. Artinya ijabahnya gak cepat datang. Kata dia, mulai dia kembali kepada nafsu jiwa. Ini pasti kekuranganmu wahai diriku. Kurang benar dalam beribadah, kurang taat kepada Allah. Mungkin ada rasa sombong, mungkin ada rasa riya, mungkin ada begini. Dia memarahi dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa diwahyukan atau diberitahukan kepada orang tersebut, ketahuilah waktu sesaat ini yang engkau merendahkan dirimu di hadapanku dan untukku, itu di sisiku lebih berharga dibandingkan ibadahmu semua itu. Ibadahmu sekian tahun yang kayak begini nih lebih berharga di sisi Allah. Ya, jadi inkisar itu harus terus kita tanamkan dan selalu dalam keadaan seperti itu. Dan semua orang, para aulia Allah, para salihin, gak mungkin dekat kepada Allah kecuali begitu mereka. Paling merendah kepada Allah, inkisar. Seperti mana kita pernah ceritakan kisah Rasul SAW ketika berdakwah di Taif. Setelah diusir Rasulullah apa yang Rasulullah berbuat? Ashku ilaika dha'fi wa qillata hili. Ya Allah, saya mengeluh lemahnya diriku. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Ada yang kisah. Bukan yang bilang, ya Rasulullah ini orang-orang jahat, ini orang-orang enggak. Mengeluh kepada dirinya yang dikeluhkan. Oh, saya nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Memang begini, sahabat, lemah. Tapi kalau masih dalam keridhaanmu nggak apa-apa ya Allah. Nah, ini merendah di hadapan Allah. Inkisar. Ya. La ilaha illallah. Qal falau araftahu haqqa ma'rifatih lattakhadtahu sahiba. Falau, kalau seandainya engkau araftahu, mengenalinya, mengenali Allah, haqqa ma'rifatih, benar-benar mengenalinya, mengetahuinya, kenal kepada Allah maksudnya, lattakhadtahu sahiban, maka niscaya engkau akan menjadikan Allah sebagai sahib, sebagai benar-benar kawanmu yang terdekat. Wa taraktan nasa janiban, dan engkau akan meninggalkan orang-orang janiban, di pinggir yang lain. Maksudnya engkau akan singkirkan orang jadiin kedua, Allah yang pertama. La ilaha illallah. Al fa in lam taqdir, kalau engkau tidak mampu ala dzalik, dengan keadaan seperti itu, fi jami'i awqatik, fi jami'i, pada semua, seluruh awqatika, waktu-waktumu, qala fa iyyak, maka hati-hatilah engkau, antukhalliya lailaka wa naharik, engkau mengosongkan sama sekali, enggak ada lailika, malammu, antukhalliya lailaka wa naharaka, dan siangmu, an waqtin, dari suatu waktu, takhlu, yang engkau berduaan, takhlu, berduaan,
fihi di dalamnya limaulak untuk Tuhanmu. Artinya kalau ente nggak bisa terus tuh begitu, harusnya terusnya begitu bersama Allah terus, nggak pernah lupa. Dan orang jadi yang kedua, kalau nggak bisa terus begitu, setidaknya jangan sampai dari semalam dan waktu hari, siang dan malam nggak ada waktu di mana engkau berduaan dengan Allah. Ya, engkau benar-benar merendah di hadapan Allah dan bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, merendah di hadapan Allah. Jangan sampai kosong. Harus ada waktu mana engkau bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak harus bersama Allah, harus tutup pintu di kamar, enggak. Misalnya di masjid kita sholat, habis sholat jangan buru-buru, jangan kemana-mana, mikir, duduk, pikirkan nikmat Allah, pikirkan kekuasaan Allah, pikirkan taksir, kelemahan yang kita perbuat, kekurangan yang kita perbuat, kita duduk sambil kita berzikir, sambil kita berdoa, ya Allah, ya Allah, meminta kepada Allah. Nah, ini khalwah sama Allah, duduk bersama Allah SWT. Jangan kosong, katanya Imam Ghazali. Wataladzuz ma'ahu watatalladzaz ma'ahu, dan waktu untuk, maksudnya itu fihi limaulak untuk Tuhanmu, watataladzaz dan engkau menikmati, tataladzaz menikmati, ma'ahu bersamanya, bersama Allah, bimunajatika dengan munajatmu. Panggil nama Allah, minta Allah, ya Allah saya nggak punya apa-apa, saya rendah ya Allah, ini hambamu ya Allah, banyak dosanya, banyak ininya, banyak keburukannya. Jangan kau buka aib saya ya Allah, mudahkan urusanku. Gitu. Ya, dan semacamnya. Munajat sama Allah, minta. Wa inda dzalik, dan di saat hal tersebut, yaitu ketika engkau berduaan dengan Allah, dengan khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala secara khusus, fa'alaika, maka hendaknya bagimu, anta ta'allam, engkau belajar adabus suhbah ma'allah, adab ketika engkau bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau engkau khususkan waktu ketika engkau berduaan dengan Allah, apa yang harusnya engkau perbuat? Adabnya gimana sih? Sambil duduk-dudukan, sambil rebah-rebahan, atau santai-santai, walaupun semuanya bisa karena Allah selalu bersama kita. Tetapi kalau sudah dikhususkan suatu waktu untuk munajat sama Allah, ada adab khusus agar munajat tersebut menjadi benar-benar masuk ke dalam hati dan berpengaruh dalam hati. Ada adabnya. Nah, adabus suhbah ma Allah. Apa adab-adabnya? Katanya wa adabuha, dan adab-adabnya adalah itraqur ra'si. Itraq, menundukkan, ar-ra's, kepala. Jadi menunduk kepala. Ya, merasa rendah kayak lagi di hadapan Allah, di depan Allah. Terus wa ghaddut tarfi, dan ghadd, menutup mata. Ghadd itu nggak harus menutup, tetapi artinya tidak matanya nggak pecicilan kemana-mana, nggak ngelihat kemana-mana, nggak. Tapi ghaddut tarfi, ya ima dia yang lihat ke dalam satu titik atau dia menutup matanya. Wa jam'ul ham, dan menyatukan pikiran. Lagi duduk kayak gini mikirnya, oh, ini fulan, nanti anak mau ngerjain ini, mana ente? Jam'ul ham, hamnya pemikirannya difokuskan, disatukan. Wa dawamus samt, selalu diam. Wa sukunul jawarih, dan tenangnya anggota tubuh, tidak gerak-gerak. Kalau lagi duduk khalwah sama Allah, sebenarnya duduk sama Allah, usahakan untuk tidak banyak gerak, gerakan yang tidak ada gunanya. Ya. Wa mubadaratul amr, mubadarah, bersegera untuk melaksanakan perintah. Wajtinabun nahi, wajtinab, meninggalkan nahi, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa qillatul i'tirad, dan sedikit i'tirad, ketidakterimaan, alal qadar, atas takdir Allah. Artinya tidak menghindari daripada tidak terima terhadap takdir Allah. Wa dawamudz dzikri, dan selalu berzikir. Wa mulazamatul fikri, dan selalu berfikir, tafakkur maksudnya di sini. Tafakur terus sama Allah SWT, keagungan Allah, kebesaran Allah, jeleknya dia dalam berbuat, dalam amalannya, tentang orang-orang salihin, tentang orang-orang, selalu dawamul fikr. Wa itharul haqqi 'alal batil, dan mendahulukan ithar al-haq, sesuatu yang hak, yang benar, 'alal batil, atas yang batil.
Wal iyasu minal khalqi, wal iyas, dan putus asa dari makhluk. Artinya tidak berharap, tidak menaruh harapan kepada makhluk. Arti putus asa terhadap makhluk artinya bukan berarti kita nggak minta tolong orang, enggak. Tetapi nggak punya harapan pada orang. Harapannya pada Allah. Minta tolong sama orang itu sekedar wasilah. Boleh. Tetapi nggak 100% kepadanya, enggak. Ini cuma wasilah doang. Bisa jadi, bisa enggak. Bisa orang lain. Iyas, artinya berputus asa dari makhluk. Ini sebagian adab yang bisa dilanggengin terus dalam keadaan terus, dan ada sebagian dari adab ini yang sifatnya khusus di khalwat. Ya, seperti itragul ras, itu masa terus-terusan orang suruh jalan suruh nunduk, nggak bisa. Ya kan, itu khusus di khalwat. Tapi kalau yang kayak beginian nih, adab batin ini kadang-kadang bahkan di luar daripada khalwat tersebut, kita harus begitu. Wal khudu' tahtal haibah, khudu' merendah. Tahtal haibah, di bawah kebesaran Allah, haibah. Haibah kewibawaan. Haibah itu kewibawaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal inkisar, dan selalu dalam keadaan inkisar, merendah. Tahtal haya, di bawah naungan malu, di bawah rasa malu pada Allah. Wasukun, dan merasa tenang. An hiyalil kasb, dari memutar hiyal, berusaha sebisa mungkin atau usaha yang berlebihan dalam mencari kasb, mencari harta, mencari rezeki lah kita bilang. Kenapa? Thiqatan bid-dhaman, thiqatan karena yakin terhadap apa yang sudah dijanjikan. Dhaman, sesuatu yang sudah dijanjikan. Wa tawakkul 'ala Allah, wa tawakkul 'ala fadlillah, tawakkul dan bertawakal, bersandar atas karunia Allah. Ma'rifatan, karena dia tahu, menyadari. Bihusnil ikhtiyar, karena sebaik-baiknya pilihan adalah pilihan Allah. Karena dia yakin bahwa yang paling bagus yang memilih adalah Allah. Saya kasih pilihannya kepada Allah. Itu namanya tawakkul. Tawakkul artinya apa? Kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Yang pilih Allah, terserah. Kenapa kok ente bisa serahkan kepada Allah? Tahu, karena Allah sebaik-baiknya orang yang memilihkan yang terbaik. Paling tahu tentang maslahat saya Allah. Ya udah, saya serahkan, terserah. Allah kasih begini, alhamdulillah. Kasih begini, ya sudah. Enggak pakai repot, atau merasa dia yang harus memikirkannya, enggak. La ilaha illallah, wa hadha kulluhu yanbaghi an yakuna shi'araka fi jami'i laylika wa naharik, fa innaha adabus suhbah ma'a sahibil la yufariquk wal khalqu kullum yufariqunak fi ba'dhi awqatik. Ya. Ini adalah adab, kata wa hadza kulluhu, dan ini semuanya yang tadi disebutkan, yang bagi hendaknya an yakuna, menjadi syiarak, suatu kebiasaanmu atau yang terlihat darimu itu syiar. Ya, syiar kita juga, bahasa kita kan syiar, kita ngomong syiar Islam. Maksudnya sesuatu yang terus terlihat dari dirimu. Fi jami'i lailika wa naharik, di seluruh malammu dan siangmu. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya hal tadi yang tersebutkan tadi, adabus suhbah, adab-adab bersahabat, ma'a sahibin, bersama seorang, bersama dengan sahib, teman, la yufariguk, yang tidak pernah meninggalkanmu. Wal khalqu kulluhum, adapun semua makhluk semuanya, yufarigunak, bisa aja meninggalkanmu, enggak semua nempel sama ente terus. Tapi kalau Allah terus sama. Fi ba'dhi awqatik, di sebagian waktu-waktumu. Nah, biar tahu kita, ada para aulia, para salihin ya begini terus. Hati mereka begini terus. Selalu tawakul, selalu khudu', selalu malu kepada Allah, selalu dalam keadaan suhbah. Karena dia selalu hadir hatinya sama Allah SWT. Gak pernah lalai kepada Allah. Walaupun satu waktu gak pernah lalai. Sampai-sampai Imam Hasan al-Basri, dia bilang apa? Li arba'ina sanah ukallimullah wa nas yadhunnun annani ukallimuhum. Dia bilang, saya udah 40 tahunan ini bicara hanya sama Allah. Sedangkan orang-orang mengira saya berbicara sama mereka. Padahal dia ngobrol sama orang. Hakikatnya dia itu kontaknya sama Allah.
Lihat ini makhluk-makhluknya Allah di hadapan. Contohnya, contoh kecil misalnya kalau kita ingin bayangkan tuh. Ada orang yang dia hormati, yang dia segani di sebelahnya terus. Ya. Atau kamera jagain dia nih. Terus nyanter dia. Terus disuruh sama orang tersebut tuh, ente hormatin orang, ente sayangin orang, ente baik sama orang ya. Ini diliatin terus nih. Ketemu orang, baik sama orang, baik. Ini gara-gara apa nih baik dia? Ada yang liatin dia. Gara-gara dia aja nah baik. Baik sama kasih orang ini, kasih orang ngocok. Oh iya, nyambut orang. Padahal hatinya di mana? Sama ini nih yang liatin. Yang liatin dia terus. Yang selalu menjaga dia. Berbicara karena dia. Memberi karena dia. Menolak karena dia. Hakikatnya sama siapa dia? Sama Allah. Enggak sama orang. Walaupun dia sama orang. Ya, tapi karena dia terus hatinya terikat dengan Allah, tidak. Maka ini bisa didapatkan dengan mudawamatul dzikir, banyak berzikir kepada Allah, berusaha khusyuk di dalam sholat kita, dan mendapatkan tuh waktu-waktu yang penting yang kita bisa cari untuk kita khalwat sama Allah, berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah dan menerapkan adab-adab semacam itu, maka nanti akan terbuka tuh pintu seperti itu. Dan saat seseorang melazimi zikir kepada Allah dan dengan kebersihan hati dari semua penyakit hati dan selalu berzikir kepada Allah tidak lalai, nanti ada tahapan-tahapan sehingga seseorang disebut lupa terhadap selain Allah. Disebut dalam bahasa mereka tuh fana fillah, hilang. Udah nggak ngerasain orang-orang sekitarnya, bisa hilang sama sekali. Saking hadirnya dia kepada Allah sudah menyelimuti semua keadaannya dia. Ya kita hebat banget nih, kayak bisa begitu. Ya orang di duniawi aja kadang-kadang bisa begitu loh. Lihat orang-orang lagi asik terhadap sesuatu yang dia sukai, dia cintai, dia fokus. Bisa-bisa dia itu bahkan nggak merasakan orang sekitarnya. Contoh misalnya ada sebagian orang saking cintanya nonton bola misalnya, saking fokusnya dia, itu dipanggil namanya, ditelepon, disebut, cerita orang keluar masuk dari rumah dia nggak tahu. Padahal dia melek, telinganya ada, ya kan? Tapi nggak sadar, kok bisa? Ini udah setengah fana ya. Ini kalau ini sama duniawi urusannya. Kalau sama Allah gimana? Lebih luas, lebih hebat daripada itu semua. Makanya kalau udah sama Allah, dia berzikir, dia terus hadir sama Allah, hilang dari semuanya. Hilang. Itu namanya fana fillah. Nah, orang-orang yang semacam itu ya luar biasa. Zahirnya tubuhnya sama orang, tapi hatinya sama Allah. Dengan apa caranya itu mendapatkan itu? Ya praktek daripada adab-adab sama Allah Subhanahu wa taala dan semua ilmu-ilmu yang khususnya yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab-kitabnya itu ujung-ujungnya begitu maksudnya. Untuk mendapatkan seseorang bersama Allah tidak dengan yang lainnya. Wallahu taala a'lam.